Baik, mari kita masuk ke materi yang memang khusus minggu ini, yaitu tentang catatan kaki dan daftar pustaka gitu ya. Ketika kita mengutip baik langsung maupun tidak langsung, hendaknya memang diberi sumber rujukan gitu ya, sumber kutipan dari mana kita mengutip kutipan tersebut, baik langsung atau tidak langsung, semuanya harus disebutkan identitas sumbernya dari mana gitu ya. Jadi ada beberapa tipe ya tentang catatan kaki, tapi intinya sama, yaitu memberikan identitas dari mana kita mengambil referensi tersebut gitu ya. Itu namanya catatan kaki, dan nanti catatan kaki tersebut akan direkap menjadi sebuah daftar pustaka gitu ya. Oke, kita lanjut. Sumber kutipan, nah, itu ya. Selain kita mengenal catatan kaki, kiranya saya perlu menjelaskan gitu ya. Sebenarnya sumber kutipan itu ada 3 model ya. Pertama menggunakan catatan kaki atau footnote gitu ya. Letaknya di bagian bawah pada setiap halaman gitu ya. Terus selain catatan kaki ada juga catatan akhir atau endnote, terletak pada bagian akhir teks, jadi di terakhir. Biasanya kalau setiap bab itu pasti diakhiri dengan adanya catatan akhir atau endnote. Dan yang ketiga itu namanya catatan tengah atau middle note, atau biasanya ada juga yang menyebut sebagai catatan perut gitu ya, ditulis pada tengah-tengah teks. Tapi meskipun ada 3, nah gitu ya, saya hanya akan menjelaskan yang catatan kaki. Kenapa? Karena itu merupakan gaya selingkung Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di IAIN Ponorogo ya, khususnya, atau umumnya IAIN Ponorogo atau IAIN di seluruh Indonesia yang ada di bawah Kementerian Agama itu biasanya menggunakan catatan kaki gitu ya, yang digunakan catatan kaki. Jadi kita harus mengikuti gaya selingkung di mana kita kuliah gitu ya. Nanti kalau suatu saat kalian membaca skripsi atau tesis atau penelitian lain yang tidak menggunakan catatan kaki, misalnya menggunakan catatan akhir atau catatan tengah, ya itu berarti gaya selingkungnya beda. Nah, antara IAIN Ponorogo dengan UNAIR itu beda. Dulu ketika saya S1 di UNER dan S2 di UGM itu menggunakan catatan tengah atau middle note gitu ya. Jadi bukan catatan kaki, tapi khusus untuk kalian saya hanya akan menjelaskan tentang catatan kaki, sebab yang kalian gunakan untuk tugas-tugas makalah, penelitian, dan juga sampai nanti kalian mengerjakan skripsi itu yang digunakan adalah footnote ya, catatan kaki. Oke, lanjut. Nah, ini catatan kaki, ini bisa kalian baca sendiri ya. Yang pasti ada nomor catatan kaki itu ya. Bisa di insert, kalau di Microsoft Word itu kalian pencet insert. Nah, itu nanti di situ ada pilihan footnote itu ya. Ini bisa dibaca sendiri. Saya akan menjelaskan langsung pada contohnya. Ya, ini contoh catatan kaki gitu ya. Tapi sebelumnya saya perlu menjelaskan kalau sumber kutipan itu bisa berasal dari apa saja, literatur apa saja. Tapi ya usahakan gitu ya, urut-urutannya jangan berpikiran kalau semua sumber dari internet itu boleh. Apakah boleh dari internet? Boleh. Tetapi kalau memilih sumber kutipan dari internet, usahakan mencari yang memiliki kredibilitas gitu ya. Jadi tidak sembarang web bisa dijadikan sumber kutipan, atau misalnya kalian mengutip dari blogspot gitu ya. Ya, kalau blogspot tersebut milik seorang pakar gitu ya, dan kompetensinya sudah teruji, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau blogspotnya itu milik anak SMA atau masih kuliah, itu saya pikir masih kurang gitu ya kredibilitasnya. Buat apa kalian mengutip blog anak SMA misalnya, atau mengutip dari blognya anak kuliah gitu ya. Tapi kalau pemilik blog tersebut memang seorang pakar gitu ya, dan keilmuannya sudah teruji, boleh gitu ya. Jadi internet boleh dijadikan sumber kutipan, tapi itu merupakan pilihan terakhir ya. Usahakan sumber kutipan itu berasal dari jurnal, kalau tidak jurnal ya buku atau penelitian-penelitian yang pernah ada, misalnya skripsi, tesis, disertasi gitu ya.
Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menulis catatan kaki yang bersumber dari buku, internet, dan juga jurnal, terus penelitian gitu ya, bisa skripsi, tesis, disertasi. Kalau dari sumber buku ya, seperti yang bisa kalian baca di situ, nama penulisnya tidak perlu dibalik gitu ya. Seperti daftar pustaka itu kan nama belakangnya ditulis di awal, tapi kalau catatan kaki tidak perlu dibalik. Itu namanya Haji Abdul Mujib ya, ditulis saja H. Abdul Mujib, koma gitu ya. Judul bukunya apa? Kayak itu judul bukunya Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih ya. Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih. Karena dia judul buku ya, kita pernah belajar kalau judul buku maka dia harus dimiringkan gitu ya. Itu miring. Terus di dalam kurung itu ada kota, Jakarta adalah kota penerbit, Kalam Mulia adalah penerbitnya. Terus tahun 1992 itu tahun terbitnya. Nah, kurung tutup, koma, lalu diakhiri dengan halaman berapa gitu ya. Kamu mengutip dari halaman berapa? Itu halaman 82. Kalau itu sumber buku. Lalu kalau sumbernya dari internet sama, namanya tidak perlu dibalik. Itu penulisnya adalah Ibrahim Kusuma. Ya, kalau di internet tulisannya artikel mungkin itu artikelnya judulnya Pikiran-Pikiran Gramsci itu ya, diberi petik 2 karena dia artikel bukan sumber buku ya, maka harus diberi petik 2 di awal dan di akhir gitu. Terus alamat webnya ditulis lengkap ya di dalam kurung, lalu diberi keterangan diakses pada 23 Oktober 2009. Nah, waktu ketika kalian browsing itu dicatat tanggalnya ya, terus tahun, kalau perlu juga jamnya itu dicatat. Terus 2007 itu adalah keterangan kapan tulisan tersebut dibuat ya. Kalau 2009 itu adalah tahun di mana kalian browsing atau mengutip. Kalau 2007 itu tahun ketika tulisan itu dibuat. Tapi tidak semua artikel yang ada di internet itu diberi keterangan ya. Kalau memang tidak ada keterangan tahun berapa artikel tersebut ditulis ya tidak usah. Jadi hanya ditulis tanggal, bulan, dan tahun kapan kalian browsing gitu ya. Begitu. Oke, selanjutnya ini contoh sumber kutipan yang berasal dari penelitian ilmiah. Kita ambil contoh skripsi misalnya. Skripsi saya ya, misalnya skripsi saya. Namanya berarti Rangga Agnibaya, tidak perlu dibalik, sama karena ini catatan kaki. Setelah nama, koma, skripsi, titik 2, lalu judul skripsinya apa. Yaitu yang dimiringkan adalah judul skripsinya. Terus kota di mana skripsi tersebut diterbitkan gitu ya. Surabaya, karena yang menerbitkan skripsi saya itu Unair, Universitas Air Langga. Dan 2009 merupakan tahun di mana skripsi itu ditulis atau diterbitkan gitu ya. Jadi Surabaya kota di mana skripsi saya diterbitkan, dan Unair adalah yang menerbitkan gitu ya. 2009 tahun kapan terbitnya. Lalu kurung tutup, koma, 70 itu adalah halaman. Nah, halaman 70 berarti saya mengutip deskripsinya Rangga pada halaman 70. Terus selanjutnya kalau sumbernya jurnal masih sama, namanya tetap tidak perlu dibalik, Muhammad Husnin. Lalu tuliskan judul artikelnya gitu ya. Bedakan antara artikel dengan jurnal. Jurnal itu adalah kumpulan dari artikel-artikel. Jadi di dalam satu jurnal itu bisa terdapat lebih dari 5 artikel. Kebetulan yang dikutip di sini adalah artikel yang berjudul Gaya Bahasa pada Novel Ayat-Ayat Cinta. Ya, koma, di dalam kurung jurnal Seloka. Ya. Seloka itu judul jurnalnya. Ya. Bukan judul, nama jurnalnya, maaf. Jurnal Seloka nomor 1 ya, biasanya ada edisi itu ya kalau jurnal itu ya, edisi 1, 2 dan seterusnya. 2012 yaitu tahun jurnal tersebut diterbitkan, kurung tutup, lalu pada halaman berapa artikel tersebut berada gitu ya, pada halaman 45 sampai 53.
Jadi artikel dengan judul Gaya Bahasa pada Novel Ayat-Ayat Cinta itu ada di halaman 45 sampai 53 di jurnal Seloka gitu ya. Jadi seperti itu kalau kita mengutip dari jurnal ya. Oke, baik, selanjutnya adalah tentang daftar pustaka. Ini bisa dibaca sendiri ya. Saya akan langsung memberikan penjelasan pada contohnya saja. Oke, baik, ini merupakan contoh dari penulisan daftar pustaka. Kalau di dalam daftar pustaka berbeda dengan kutip dari catatan kaki ya. Kalau catatan kaki nama penulis itu ditulis seperti biasa gitu ya, tidak perlu dibalik. Namanya Rangga Agnibaya ya ditulis Rangga Agnibaya. Tapi kalau di dalam daftar pustaka dibalik. Rangga Agnibaya menjadi Agnibaya, Rangga titik gitu ya. Judulnya ya, judul dari sumbernya ya. Terus karena ini skripsi maka diberi keterangan skripsi, setelah judul lalu ditulis titik skripsi titik lagi Surabaya. Surabaya adalah kota di mana diterbitkannya karya tersebut gitu ya. Dan yang menerbitkan adalah Unair, 2009 adalah tahun terbit. Ini khusus untuk skripsi gitu ya. Ketika kita mengutip dari skripsi maka daftar pustakanya modelnya seperti ini cara penulisannya gitu ya. Lalu kalau sumbernya dari buku, nah ini yang bawah. Namanya Chris Barker, tetapi ditulis Barker, Chris titik Cultural Studies Teori dan Praktik dimiringkan ya karena judul buku. Nah, judul bukunya itu Cultural Studies Teori dan Praktik. Lalu Yogyakarta itu kota penerbit, Kreasi Wacana penerbitnya, dan 2006 adalah tahun diterbitkannya buku tersebut. Jadi diperhatikan itu tanda bacanya ada titik 2, ada koma, ada titik, itu harus sesuai dengan seperti itu gitu ya. Lalu bagaimana kalau penulisnya lebih dari satu? Nah ini contohnya. Kalau penulisnya lebih dari satu, yang nama yang dibalik satu saja gitu ya. Itu contohnya, namanya aslinya Nezar Patria ya, dibalik Patria, Nezar dan Andi Arif. Nah itu. Jadi nama yang kedua tidak perlu dibalik, cukup yang pertama saja yang dibalik gitu ya. Titik judul bukunya Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni, dimiringkan karena judul buku. Titik Yogyakarta, kota penerbit. Titik 2 Pustaka Pelajar itu penerbitnya, 2003 tahun terbitnya, titik ya. Itu kalau kita mengutip dari buku yang penulisnya lebih dari satu gitu ya, diperhatikan itu. Terus selanjutnya ada sumber, kalau sumber kutipannya adalah jurnal. Nah, jadi di daftar pustaka ditulis seperti itu ya. Namanya Muhammad Husnin, dibalik Husnin, Muhammad titik Gaya Bahasa pada Novel Ayat-Ayat Cinta, dimiringkan ya karena dia judul, jurnalnya apa? Jurnal Seloka nomor 1, halamannya berapa, tahun terbitnya jurnal tersebut. Ini khusus untuk sumber yang dari jurnal ya, jangan lupa. Berbeda ya antara yang daftar pustakanya sumbernya dari skripsi, dari buku, dan juga dari jurnal, berbeda-beda. Ini yang perlu kalian perhatikan dan diingat-ingat gitu ya, dipahami dan diingat-ingat. Terus yang terakhir itu mengutip dari internet. Apakah dari internet juga harus ditulis di daftar pustaka, Pak? Ya jelas, jawabannya iya. Semua yang menjadi referensi harus ditampilkan di dalam daftar pustaka ya. Misalnya itu dari internet, namanya Ibrahim Kusuma ya, dibalik Kusuma, Ibrahim, lalu judul artikelnya apa ya, Pikiran-pikiran Gramsci, dalam kurung itu alamat webnya ditulis lengkap, diakses pada 23 Oktober 2009 pukul 13.00 WIB, lengkap sampai ke jam-jamnya juga harus ditampilkan. Nah, harus diperlihatkan gitu ya. Jadi jangan lupa ketika kalian mengambil referensi atau merujuk pada sumber dari internet, ketika kalian browsing dilihat tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, dan jam berapa. Itu penting untuk ditampilkan juga gitu ya. Jadi di dalam daftar pustaka ada berapa model ini? 3 model ya, yang mengutip dari
skripsi, dari buku, dari jurnal, dari internet. Wah, ada 4 ya berarti. Jadi masing-masing punya gaya yang berbeda-beda ini ya. Jadi harus diingat-ingat gitu ya. Oke. Saya kira cukup sekian materi tentang catatan kaki dan daftar pusaka. Yang pasti model seperti inilah yang digunakan di lingkungan IAIN Ponorogo gitu. Jadi ketika kalian nanti menemukan gaya penulisan catatan kaki atau penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka yang berbeda dari kampus yang lain, ya jangan kaget, karena memang setiap kampus punya gaya selingkungnya masing-masing gitu ya. Jadi modelnya seperti ini, urut-urutannya juga seperti ini yang berlaku di IAIN Ponorogo. Oke, saya pikir cukup sekian, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dan wawasan baru untuk kalian. Jika ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan, silakan langsung ditanyakan gitu ya. Perkuliahan model seperti ini memang ada plus minusnya gitu ya. Jadi minusnya memang kadang-kadang penjelasannya kurang jelas karena memang tidak ada interaksi secara langsung. Tapi mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa kalian terima dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.